Chapter 79. Daya Tarik 3. Keberanian Tomer menarik perhatian seluruh kelas. Rahel menatap Tomer dengan mata bingung, tetapi Tomer bahkan mengulurkan tangannya kepada Rahel. Melihat bola bali di antara mereka, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa itu adalah Rahel. Di dalam masyarakat Jin, Wik memiliki posisi yang mirip dengan tentara bayaran. Mereka menerima uang untuk menjalankan misi. Mempertimbangkan bahwa Tomer mendekati Rahel, kemungkinan Lancaster adalah dalang di balik misi yang diterima Tomer. Saya akan berpikir tentang hal ini. Masih ada banyak waktu tersisa. Petik 2. Rahel mengirim Tomer kembali untuk saat ini. Kemudian, dia memeriksa jam tangannya. Sepertinya dia melihat pesan saya saat matanya melebar. Dia melirik saya dan mata kami bertemu. SSS. Kepala Rahel dengan tidak wajar menoleh ke jendela. Dia berusaha berpura-pura tidak menatapku. Bagaimanapun, sepertinya mendapatkan dua tawaran membuatnya senang ketika sudut mulutnya melengkung menjadi senyum. Aku berbalik dan menghadap ke depan kelas. Setelah sekitar 10 menit menunggu, dia memberi saya balasan. Saya akan berpikir tentang hal ini. Saya berharap dia akan memilih saya karena kami sudah memiliki persahabatan. Sekarang, saya berhenti memikirkan tantangan tim dan fokus pada masalah yang lebih penting. Saya menatap punggung Kim Suho. Liburan musim panas telah berlalu, jadi sudah hampir waktunya. Saat ini, Kim Suho harus bersiap-siap untuk mengatasi Dungeon. Seperti protagonis novel yang sering dilakukan, ia berencana untuk melakukannya sendiri. Namun, sebagian besar Dungeon tidak bisa solo kecuali penantangnya sangat kuat atau Dungeon tidak seperti biasanya lemah. Namun, Dungeon Kim Suho berencana menaklukkan adalah pengecualian. Itu masalah kesesuaian. Penjara bawah tanah ini kecil, dengan kaki tangan lemah tapi bos yang kuat. Bos ini adalah pendekar penghancur, monster yang bahkan sulit untuk ditangani oleh pahlawan tingkat menengah tinggi. Benar, dia adalah seorang pendekar pedang. Pendekar pedang dan orang suci. Bahkan Evandel dapat dengan mudah menjawab yang mana dari keduanya yang akan menang. Kekuatan sihir Sword Sein akan dengan mudah menghancurkan pedang pendekar pedang itu, dan hanya satu cabang pohon yang akan ditinggalkan setelah kekalahan pendekar pedang itu. Cabang ini adalah senjata Kim Suho. Nama ilahinya adalah Misteltein, juga dikenal sebagai cabang dewa pembunuh. Itu adalah senjata generik legenda. Itu adalah cabang dalam beberapa versi, tetapi pedang atau tombak dalam versi lain. Pada akhirnya, saya menetapkan bentuknya yang belum terbangun sebagai cabang, sehingga akan menjadi lebih seperti pedang ketika terbangun. Namun, karena penampilannya yang biasa, Kim Suho tidak tahu apa itu pada awalnya. Yang mengubah penampilan biasa ini adalah debu bibit kupu-kupu. Debu bibit kupu-kupu akan memungkinkan cabang biasa untuk mengalami kebangkitan pertama, mengubah cabang biasa menjadi cabang hitam. Itu lucu bagaimana monster yang kuat seperti Raja Ogres dan Raja Laut dipukuli sampai mati dengan cabang. Memikirkan kembali Kim Suho tentang novel saya tidak bisa menahan tawa. Bagaimanapun, saya harus bergabung dengan penaklukan Dungeon ini. Setelah semua, debu bibit kupu-kupu ada di saya. Tapi itu bukan satu-satunya alasan. Terus terang, saya khawatir. Saya tidak yakin Kim Suho bisa mengalahkan Dungeon sendirian. Dunia ini tidak semudah dan sepi yang saya atur. Juga, mungkin ada remah roti yang disiapkan untuk saya juga. Sekarang, pergi ke kelas. Sementara saya berpikir, pengumuman pagi berakhir. Saya bangun untuk pergi ke kelas seperti yang selalu saya lakukan. Ah, Hajin, kamu mau kemana? Namun, seorang gadis yang belum pernah kulihat sebelumnya menempel di sisiku. Apa? Saya pergi ke kelas, kemana lagi saya akan pergi? Yah, begini, aku bertanya-tanya apakah kamu punya. Sebelum gadis itu selesai, orang lain memotong. Kali ini, itu seorang pria. Hajin. Jin Hoseng. Dia adalah seorang kadet pria yang ada di tim saya di awal semester pertama. Saya mendapat tiket untuk pergi ke Museum Artefak Prancis. Rupanya, senapan Napoleon akan dipajang besok. Petik 2. Saya akhirnya menerima tiket dalam situasi yang tiba-tiba. Tapi itu tidak berakhir dengan Jin Hoseng. Sekelompok siswa, beberapa yang saya tahu nama-nama, beberapa yang saya hanya tahu wajah-wajah, dan beberapa yang saya tidak tahu sama sekali, semua mulai menyuap saya. Saya menerima hadiah mereka tanpa menolak. Kamar saya, setelah semua kelas berakhir. Duduk di sofa saya merenungkan. Evandel sedang tidur menggunakan pahaku sebagai bantal, jadi aku tidak bisa melakukan gerakan besar. Petik 2. Bagaimana aku harus menanganinya? Saya sedang memikirkan Tomer. Saya tahu bagaimana menenangkannya. Saat ini, dia tidak sepenuhnya berasimilasi dengan pihak Jin. Di satu sisi, dia saat ini mengikuti filosofi Min Emas. 1. Karena itu, saya merasa bisa membawanya ke sisi saya selama saya membantunya menemukan ayahnya. Tapi itu masalahnya. Saya tidak bisa menemukannya. Karena suatu alasan, kitab kebenaran tidak berfungsi. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan metode lain untuk menemukannya. Eugene Hyuk tidak diragukan lagi informan latar belakang terbaik, tetapi ia terlalu mahal dan, yang lebih penting, jangkauannya terbatas.
Untuk memaksimalkan kemampuannya, Yo Jin Hyuk membatasi jangkauan kemampuannya ke semenanjung Korea. Jika ayah Tomer tidak di Korea, itu hanya akan membuang-buang uang dan waktu. Petik 2. Oh benar. Tiba-tiba, saya mengingat sesuatu. Saya kenal seorang informan, yang bisa dipercaya. Dia adalah satu-satunya koneksi Kim Chundong, seorang informan yang tampak seperti anak babi. Siapa namanya? Kim. Benar, Kim Hosuk. 1. Tentu saja, kami belum berbicara satu sama lain sejak saya diterima di Kyup, jadi saya tidak tahu nomor teleponnya. Namun, itu adalah sesuatu yang bisa dengan mudah kutemukan. Saya dengan cepat membuka kitab kebenaran. Yang ingin saya ketahui adalah nomor telepon Kim Hosuk. Ark. Hanya mencari satu nomor telepon yang menghabiskan 30% dari kekuatan sihirku. Apakah Book of Truth terlalu mahal? Atau apakah 2 garis stigma terlalu sedikit? Bagaimanapun, saya mendapatkan nomor telepon yang saya inginkan. Saya segera menelepon. Tururu, Tururu, 3 saudara babi. Dia punya nada dering aneh, tapi dia cepat mengangkatnya. Halo. Suara Kim Hosuk memiliki suara yang dalam, tidak seperti yang saya harapkan. Petik 2. Hei, Hosuk, itu Hajin. Bagaimana kabarmu? Petik 2. Ah gelombang Hajin Chan gelombang sudah lama. Nada suaranya cepat berubah. Ada apa? Hosuk. Gelombang. Apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Aku gelombang. Cara dia menyeret keluar dari kalimatnya membuatku jengkel, tapi bagaimanapun juga Hosuk adalah koneksi yang penting. Meskipun dia tidak diperlakukan dengan baik karena penampilan luar dan kepribadiannya yang aneh, dia akan diperhatikan oleh Yo Yonha dalam 7 tahun dan datang untuk memainkan peran penting. Aku, baik-baik saja. Kenapa kau memanggilku? Suaranya terasa lembut. Sepertinya dia ditindas oleh senior di tempat kerjanya. Sayangnya, saya tidak punya waktu untuk menghiburnya. Tidak banyak. Hanya, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya menemukan seseorang. Petik 2. Seseorang. Ya, saya akan mengirim Anda superkomputer sebagai pembayaran. Petik 2. Hosuk's gift terkait dengan komputer. Dengan demikian, komputer yang baik memperkuat kekuatan hadiahnya. Komputer super gelombang. Tapi bukankah Hajin Chan miskin? Saya punya banyak uang sekarang. Saya akan dapat mengirimkannya kepada Anda minggu ini. Jadi, bisakah kamu melakukannya? Petik 2. Tanda hubung. Jika Anda memiliki sedikit informasi latar belakangnya, itu harus mungkin gelombang. Sempurna. Saya akan segera mengirimkannya kepada Anda. Petik 2. Saya mengiriminya identitas palsu Fernin Yesus, yang saya temukan dengan Book of Truth, dan foto dia yang saya dapatkan dari Tomer. Baiklah, aku baru saja mengirimnya. Juga, Chundong. Maksudku, Hosuk. Petik 2. Untuk sesaat, aku membuat kedua nama itu bingung. Jika kamu akan berhenti dari pekerjaanmu. Kim Hosuk adalah orang yang baik. Dia mungkin bukan altruis atau filantropis, tetapi dia bukan seseorang yang akan melakukan hal buruk. Dengan kata lain, dia akan lebih membantu saat dia ditemukan sebelumnya. Ada guild informasi baru bernama Falling Blossom. Anda harus bergabung. Mereka hanya peduli dengan kemampuan Anda, jadi mereka akan memperlakukan Anda dengan baik. Petik 2. Saya memberitahu Hosuk tempat ia akan bersinar di masa depan. Pukul 10 malam, waktu ketika tidak ada kelas yang sedang berlangsung. Kim Suho berlatih sendirian di hutan gelap di dalam Kyup. Swik. Pedang yang direntangkannya menyebabkan udara bergelombang. Setelah pukulan ringan, dia mengeluarkan tebasan lembut, diikuti tebasan berputar. Aliran sempurna dalam gerakannya membuatnya tampak seperti pedang yang melindungi pendekar pedang itu. Itu adalah teknik pedang tanpa cacat, lebih tajam dari pisau dan lebih ringan dari bulu. Sama seperti ini, Kim Suho merefleksikan teknik pedangnya setiap malam. Untuk tidak kehilangan pola pikir seorang ksatria, dan untuk memajukan teknik pedangnya selangkah lebih maju. Saat ini, ada alasan lain mengapa dia mengabdikan dirinya untuk pelatihan. Itu tadi. Apakah kamu berlatih? Pada saat itu, suara seseorang terdengar. Terkejut, Kim Suho berbalik. Petik 2. Kim Hajin. Kim Hajin bersandar pada pohon, tampaknya telah menyaksikan pedangnya berlatih. Kim Suho menyingkirkan pedangnya. Kim Hajin mendekatinya sambil tersenyum. Kim Suho dengan cepat bertanya. Apakah kamu juga di sini untuk berlatih? Kim Hajin menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya berjalan-jalan. Bagaimanapun, ini masih awal semester, tetapi Anda yakin sedang bekerja keras. Jika seseorang melihat, mereka akan berpikir Anda mencoba menaklukkan Dungeon sendirian. Petik 2. Petik 2. Segera, tubuh Kim Suho bergetar sedikit. Kim Hajin mempertahankan senyumnya sambil terus mengobrol tanpa biasanya. Tidak mungkin, apa aku benar? Tidak. Kim Suho membantah sambil tersenyum. Namun, mata Kim Hajin menyipit, memberikan tampilan yang bermakna. Dihadapkan dengan matanya, yang sepertinya menembus segalanya, Kim Suho mundur sedikit. Kamu keluar minggu lalu, kan? Ke Gunung Kamak. Aku melihatmu dalam perjalanan kembali. Petik 2. Petik 2. Kim Suho diam-diam menatap Kim Hajin.
Resonansi pedang. Itulah yang dirasakan Kim Suho dari Gunung Kamak. Awalnya, dia telah mendaki gunung untuk merasakan energi kehidupannya. Namun, pedang Ki yang terkubur di gunung memanggilnya. Panggilan aneh namun putus asa ini menarik perhatiannya, dan ketika dia pergi ke pusat gempa Ki, dia menemukan Dungeon yang tidak dikenal. Bagaimana kamu tahu? Kim Suho bertanya, suaranya waspada. Aku melihatmu secara kebetulan. Anda tahu bagaimana saya suka keluar banyak. Dan bukan untuk menyombongkan diri atau apapun, tapi mataku. Petik 2. Kim Hajin mengetuk matanya saat dia berbicara. Jika aku mendaki Gunung Kumgang, aku bisa melihat ke Seoul. Tidak, Wionbu. 2. Kim Suho terus menatap Kim Hajin tanpa bicara. Diam biasanya membuat orang gelisah. Namun, Kim Hajin benar-benar merasa nyaman ketika dia terus mengatakan apa yang dia inginkan. Jika kamu benar-benar berencana menaklukkan Dungeon, biarkan aku bergabung. Saya sangat berguna di luar Kyuk. Petik 2. Petik 2. Kami akan membagi rampasan 9:1. Jika Anda mendapatkan cabang pohon, saya hanya akan mengambil beberapa daun. Petik 2. Seminggu berlalu dalam sekejap mata, dan Senin muncul lagi. Hanya ada 2 hari tersisa sampai batas waktu pengiriman tim. Chae Nayun sedang berpikir, melihat buku catatan di mejanya. Ada 1 tempat tersisa di timnya. Dia membutuhkan seorang kadet di luar 100 besar. Dalam tantangan tim dengan peringkat rata-rata yang lebih rendah diberi poin bonus. Tentu, Anda menginginkan seorang kadet yang hemat biaya, dan itu pasti. Kim Hajin. Dia mengintip ke kursi Kim Hajin. Nama Kim Hajin sering muncul dalam obrolan kelompok kelas, yang menunjukkan betapa populernya dia untuk pemilihan tantangan tim. Namun, Chae Nayun cukup yakin bahwa dia akan memilihnya jika dia bertanya. Hanya ada 1 alasan dia ragu untuk bertanya padanya. Dia khawatir Kim Hajin akan salah paham. Dia ingin dia bergabung dengan timnya untuk tantangan tim. Tidak ada motif tersembunyi. Apa? Apa kamu kesulitan membentuk timmu? Pada saat itu, Shin Jong-hak, yang duduk di belakangnya, bertanya. Shin Jong-hak sudah memiliki timnya, Kim Horak dan 3 lainnya. Karena taruna peringkat 2 dan 17 berada di tim yang sama, 3 lainnya jauh di bawah rata-rata di peringkat, tetapi karena itu adalah Shin Jong-hak, ia akan menemukan cara untuk memeras potensi mereka. Tidak, aku hanya berpikir. Izinkan aku melihat. Shin Jong-hak tiba-tiba meraih ke depan dan mencuri buku catatan Chae Nayun. Hei. Hazuki, Raimon, dan Kim Hajin. Kim Hajin. Petik 2. Dia mengulangi nama Kim Hajin dengan keras. Segera, perhatian kelas jatuh padanya. Secara alami, Kim Hajin dimasukkan. Kim Hajin menatapnya. Chae Nayun merasakan wajahnya memerah seperti tomat. Bukannya kamu bilang Kim Hajin? Tutup mulutmu. Oke. Chae Nayun memukul solar plexus Shin Jong-hak. Shin Jong-hak benar-benar terperangah dengan serangan tiba-tiba Chae Nayun. Merosot di meja, Shin Jong-hak menahan rasa sakit. Petik 2. Jeritan Shin Jong-hak terdengar sesekali. Jangan mencuri dan melihat barang orang lain. Hei, Kim Suho. Petik 2. Chae Nayun dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kim Suho duduk di sebelahnya. Dengan siapa kamu akan bergabung? Petik 2. Kim Suho terdiam. Dia mengetuk buku catatannya dengan pena, sepertinya memikirkan sesuatu. Kim Suho. Ketika dia memanggilnya lagi, dia akhirnya berbalik dengan linglung. Chae Nayun mengintip buku catatannya. Apa? Kamu juga meminta Kim Hajin? Nama Kim Hajin ditulis di buku catatannya. Kurasa begitu. Petik 2. Semua orang bertanya pada Kim Hajin. Kombinasi yang pas. Pada saat itu, Shin Jong-hak mengekang kesakitan dan bergumam nyaris. 2. Rakyat jelata yang sepele. Diam itu. Yoyonha, bagaimana denganmu? Petik 2. Yoyonha, yang menatap jam tangannya, mengangkat kepalanya. Tim saya sudah memutuskan. Petik 2. Yoyonha membentuk timnya dengan orang-orang yang bisa dia manipulasi dengan mudah. Meskipun dia juga mendambakan Kim Hajin, dia lebih nyaman dengan orang-orang yang bisa dia tangani dengan mudah. Pada saat itu, instruktur teori masuk. Dia meletakkan buku teks tebal di podium dan mulai mengambil kehadiran. Ngomong-ngomong, akan ada tantangan tim untuk kelas teori juga. Itulah yang dikatakan instruktur selanjutnya. Chae Nayun memutuskan begitu dia mendengar kata-kata itu. Puji Kim Hajin. Itu untuk hari ini. Pastikan Anda mengulasnya sebelum kelas berikutnya. Petik 2. Kelas berakhir. Chae Nayun tersentak bangun dari tidur. Dia bangkit dengan cepat dan mengejar Kim Hajin, yang baru saja meninggalkan kelas. Hei. Dia meraih bahu Kim Hajin. Kim Hajin memandangnya dan bertanya apa yang terjadi dengan matanya. Chae Nayun merasa sedikit gugup. Tentang timmu. Ketika dia hendak bertanya, seseorang berjalan melewatinya. Rambut pirang dan aroma lembut. Itu adalah Rahel. Dengan wajah polos, dia memiringkan kepalanya dan bertanya. Tim.
Hah? Oh, itu bukan urusanmu. Petik 2. Hajin Si memutuskan untuk bekerja sama denganku. Petik 2. Ekspresi wajah Chae Nayun menjadi kaku. Dia menelan ludah, lalu menoleh ke Kim Hajin. Kim Hajin mengangguk dengan agak menyesal. Benarkah? Ya, saya, tidak berpikir Anda memiliki siapapun untuk bergabung, jadi saya pikir saya akan menyelamatkan Anda. Anda tahu, sebagai sesama anggota klub keliling. Benar, semoga beruntung. Petik 2. Tanpa tahu apa yang keluar dari mulutnya sendiri, Chae Nayun berbalik setelah menamparkan pundak Kim Hajin. Pada awalnya, dia tidak tahu harus berpikir apa. Dia hanya linglung. Tapi saat dia berjalan, dia tiba-tiba merasa kesal dan berbalik. Dia secara kebetulan bertemu mata dengan Rahel yang melakukan hal yang sama. Rahel mengangguk kecil sebagai salam. Chae Nayun menggertakkan giginya. Seks yang sama, tetapi kepribadian yang berlawanan dan nilai-nilai yang sama tidak termasuk teori. Rahel adalah seseorang yang dianggap Chae Nayun sebagai saingan nomor 2 setelah Kim Suho. Tidak, saat ini, Rahel telah melampaui Kim Suho untuk menjadi saingan jiwanya. Petik 1. Kenapa dia dari semua orang? Chae Nayun melangkah pergi seperti bison yang mengamuk. 1. https://n.wikipedia.org/wiki-golden-min-buka-kurung buka filosofi-tutup. 2. Gyeongbu adalah kota yang sedikit lebih dekat dengan Gunung Kumgang daripada Seoul. 1. Kim Hosuk diperkenalkan pada bab 0.